harus sama ukurannya dan harus dari tangan ke tangan alias kontan. Kalau berbeda maka silahkan berbeda nggak apa-apa, tapi harus saat itu juga. Nah niki makanya di sini Bapak Ibu ulama menggarisbawahi ilahnya itu yang pertama adalah kutiyah atau bahan makanan pokok, dan yang kedua adalah alat tukar. Alat tukar emas, perak ataupun nek sekarang di Indonesia niku rupiah. Nah ini harus dipahami dengan baik Bapak Ibu. Ngapunten iki rada napa niku serius kajiane ya, karena memang riba niku ora iso nek dienggo guyonan ya. Mungkin nanti apa namanya nek pas studi kasus bisa kita. Tapi ini harus dipahami dulu. Jenis riba itu ada yang namanya pertama riba fadl. Riba fadl niku riba sing sifate tambahan. Nanti ada namanya riba nasiah. Nasiah niku nopo? Nasiah niku nek penyerahannya tidak saat itu. Dan yang terakhir riba qorot, yaitu riba yang sifatnya hutang piutang. Pertama riba fadl dulu, sing sifatnya tambahan. Niki kula goleke contoh sing sehari-hari mawon. Emas dengan emas. Jenengan niku nek tumbas emas teng toko emas. Misalnya saya beli emas, mesti kan ditawari emas enom nopo emas tua, nggih enten nggih, emas itu kan enten tua enom, nek sing dalam bentuk perhiasan. Kemudian ada yang nek bentuk antam itu yang 9,9% alias 24 karat nggih. Niku mengke benten melih. Nah niki jenengan nek jual beli emas, nek tumbas niku kan pertama ngagem arto nggih, biasane ngagem arto. Kemudian lawane niku emas. Uang ditukar dengan emas. Niki bebas, nilainya terserah jenengan. Sesuai dengan kesepakatan, sing penting cash. Sing penting cash. Makanya jual beli emas online itu banyak diharamkan oleh ulama. Nek tumbas emas ampun online karena tidak cash. Walaupun MUI memperbolehkannya tapi untuk hati-hati. Jadi emas itu harus cash karena dia perubahan harganya senantiasa berubah-ubah. Nah, nek jenengan uang dengan emas niki bebas. Meh tuku kalung 3 gram regane misal 900.000 gitu. Bebas. Nah, katakanlah kita kasih contoh 1 gramnya 300 Bapak Ibu, kan gampang. Saya beli emas dalam bentuk cincin 3 gram. Cincin 3 gram 900.000. Niki sah selama cash. Saat itu terjadi tukar menukar, barangnya ditukar menukar. Menjadi tidak boleh kalau misalnya ini stoknya belum ada, sing jenengan pingin ke. Nek mau nanti sore ada. Terus oh ya enggak apa-apa, ini uangnya saya dulu, nanti barangnya sore tak ambil. Niku mboten angsal Bapak Ibu. Karena ada penundaan. Nah, niki itu nanti masuknya ke nasiah yang bentuk kedua, penundaan. Kemudian misalkan sudah terjadi, jenengan beli cincin 3 gram. Besoknya jenengan pengen nuker karena modelnya enggak sesuai. Maka emas cincin 3 gram ini jenengan bawa ke tempat itu lagi. Misal setelah 1 tahun kan modelnya wis beda, trennya sudah beda. Nek dulu misal cincinnya bundar, saya wis kotak nopo pripun. Nah, niku kan pingin ditukar sesuai dengan model. Nah, jenengan bawa lagi. Kemudian jenengan tuker dengan milih model sing sakniki. Mbak saya beli yang ini. 3 gram tuker sama cincin harus 3 gram Bapak Ibu. Harus 3 gram. Harus 3 gram. Kemudian nek sudah sama gram-gramannya, niku tidak boleh ada tambahan lain-lain.
Nek masalahnya niku ning napa niku? Toko emas mesti enten biaya tukarnya. Enggak mungkin secara logika niku emas zaman dhisik ditukar emas zaman saiki ra ono tambahane niku mboten mungkin. Ya rugi mesti toko emas gitu. Makanya kita kan mesti nambah 25.000 atau berapa gitu. Niku riba mboten angsal. Karena nek emas be emas niku harus kadarnya sama 3 gram ya 3 gram. Kemudian harus cash, syaratnya 2 itu. Lah terus solusinya gimana? Nek ngono yo, nek kita minta 3 gram hari ini ditukar dengan 3 gram yang zaman dulu, mesti kan nggak ada yang mau itu. Nggak ada toko emas yang mau Bapak Ibu. Caranya dijual dulu. Dijual dulu, kon ngregani sik. Jadi toko emasnya nanti ada kok, toko emas yang sudah paham itu mau dia. Jadi kita nguangkan dulu, niki harganya berapa, ini saya jual dulu mas, mbak itu. Misal, oh ini harganya 700.000 saat niki emasnya jenengan, cincinnya jenengan. Walaupun dulu jenengan belinya 900, saat ini dijual 700, niku mboten napa-napa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini pertukaran antara uang dengan emas, boleh beda, yang penting podo ridone. Nah, jenengan jual dulu 700.000, dapat uangnya, baru milih emasnya. Emasnya itu misal, oh sakniki emas nek dhisik 900 saiki dadi sak yuta 200 karena mundak sak grame 400 misal. Nah, ya berarti jenengan nambah 500.000. Kok ruwet men? Nggih memang ngoten niku. Harus diputar dulu. Dalam artian ini fungsinya untuk memutar napa niku? Pasar. Walaupun sama, misalkan gini. Misalkan nggih. Ini emas kita bawa 3 gram, kemudian kita tukar yang baru, terus dia mengatakan niki bisa ditukar dengan emas ini sing jenengan pilih ning asal jenengan nambah 500.000. Niki kan aslinya sami mawon kali sing wau. Podo-podo nambah 500.000. Ning carane niku sing ndadekke benten Bapak Ibu. Yang tadi yang muter-muter niku menjadi sah, tapi sing langsung niki menjadi riba. Kan podo wae benten Bapak Ibu. Niku ibarat jenengan niku nek kredit motornya. Tapi mungkin niki mlebune ning ribadain. Kredit motor antara orang yang misalkan ngambil di leasing gitu ya. Jatuhnya itu harusnya 20.000 jadi 24.000. Dengan jenengan utang ning mase misal 24.000 gitu. Kok 24.000 juta, 24 juta untuk membeli uang yang untuk membeli motor yang 20.000, misalkan 20.000, 20 juta. Gitu. Misalnya jenengan ngomong kali masing itu, Mas aku tukokno motor kuwi regane 20.000, 20 yuta itu, 20 juta. Aku tuku ning awakmu 24 yuta, tak cicil setahun gitu. Bateni istilahnya gitu. Nah, maka nanti emasnya beli motor itu 20 juta, dipek emasnya dulu motornya, kemudian kita beli lagi dengan nominal 24 juta, tapi nyicil. Jadi emasnya dapat untung berapa? 4 juta. Niku boleh. Walaupun nek misalnya kita ngambil di leasing itu jatuhnya juga sama 24 juta. Tapi ini menjadi haram. Karena apa? Nek teng leasing niku enten aturane nek telat denda, nek kecepatan penalti, ngoten niku. Niku sing mboten angsal. Nek teng mase jenengan kan mboten. Telat yo ngomong nyuwun sewu itu. Nanti jadi sedekah mase. Enggak ada pertambahan di luar utang itu. Nah, maka jangan menilai sesuatu riba atau tidak itu dari hasil akhirnya, tapi lihat prosesnya Bapak Ibu. Sing kedah di delok niku prosesnya. Termasuk di sini perak. Perak sama emas hukumnya sama. Perak nek ketemu perak nggih kudu bobote sama, kemudian harus dilakukan saat itu juga. Ning nek perak kalih emas niku terserah jenengan.
Misal jenengan bawa cincin perak ditukar dengan cincin emas. Nah, niku jenengan boleh. Misal, oh ini bisa Bu, tapi nambah 1 juta. Niku sah. Kenapa? Karena berbeda antara emas dan perak. Tambahan boleh. Selama dilakukan saat itu juga. Nek tambahane keri, duitku kurangi engko sik ya, tak jikuk sik. Niku mboten angsal. Karena enggak boleh tertunda, walaupun sesaat enggak boleh. Itu nek benten jenisnya. Nah, maka di sini nek dikiaskan ke mata uang, nek Ramadan Bapak Ibu, nek bodo niku, jenengan nek tuker mboten angsal, misale ning pinggir dalan niku enten duit 10.000-an 10. Total ini kan 100.000. Dituker kalih duit 120.000. Jenengan maringke 120 entuk 10.000-an 10. Niku mboten angsal. Karena sama-sama rupiah. Sama-sama rupiah, enggak boleh. Kalau misalkan beda, misal jenengan haji umroh, mengke nuker dari rupiah ke real, enten biaya casnya, niku boleh. Kenapa? Karena berbeda antara real dengan rupiah. Intine kudu padha plek Bapak Ibu. Lho engko ya ora adil, emas sing iki 24 karat, sing iki 20 karat. Selama namanya emas ya kudu padha. Niku contoh nek emas atau mata uang. Nek contoh sing kedua, ada tadi kan yang kedua itu golongan makanan Bapak Ibu. Makanan. Pertama adalah tepung dengan tepung, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam. Niki maksudnya adalah bahan makanan pokok. Nopo niku? Nek teng Indonesia nopo? Beras. Beras. Beras niku sing paling sering terjadi niku nek pas nikahan. Beras nopo jenenge niku sik? Beras apa nggih sing elek niku nggih? Beras jatah napa nggih? Napa Pak? Bukan raskin Pak. Beras jatah. Jadi nek teng desa niku enten beras napa jenenge ya? Beras mantu apa ya nek dadi dibawa. Jadi kan enten sumbangan. Oh, beras sumbangan niku lho Pak. Nggih. Beras sumbangan nggih. Biasanya kan nek teng dusune kula niku nek nikahane Minggu berarti Sabtune kuwi buka sumbangan dalam bentuk barang. Nah niku mengke do nyetor niku. Enten sing nggawa beras sak dunak ngoten niku, sak bojok napa-napa jenenge niku. Mengke dicatet, dibalikke sisuk niku. Niku napa pinjam apa ya istilahnya ya. Niku sukarela tapi pinjam meminjam itu. Ya sebenarnya itu tradisi yang cukup bagus. Karena kita niatnya nolong sing mantu. Jadi ada nanti yang ngasih beras, ada yang ngasih misal mie, ada yang ngasih apa. Itu semua nanti dicatat sama petugasnya. Akan dikembalikan sesuk nek dia mantu. Nah, orang yang nikahan itu biasanya dapat beras banyak banget. Ning kualitasnya jelek sekali karena niku memang aslinya berasnya niku mboten dinggo dimasak niku. Nek dimasak niku ya memang darurat banget berarti, memang mboten duwe wong ora duwe. Ning biasanya wong duwe niku dia enggak akan menyuguhkan tamu beras itu, enggak akan dimasak. Jadi beras ini akan dikumpulkan, nanti akan diuangkan. Di pasar itu sudah ada yang nada beras sumbangan itu. Mbah kon didadekke tepung beras napa karena nek didol niku mboten patoke pati payu niku. Jadi beras sing elek niku nek teng pasar niku harganya sangat rendah. Nah, niki enggak boleh nek didol beras ketemu duit niku bebas sak karepe jenengan. Sing penting sepakat. Neng nek beras ditukar dengan beras niku harus sama. Jadi misal gini, berasnya ini tadi dapat 1 kintal Bapak Ibu. Lah terus jenengan pingin duwe napa niku beras sing apik, sing mentik lah, sempat lah, sing layak untuk dijadikan suguhan.
Anda bawa ke pasar, ke tukang beras. Kemudian mengatakan, Pak ini ada beras 1 kintal, beras sumbangan. Kalau pingin duwe beras yang iso dimasak. Terus kita disuruh milih. Oh iki nek mentek, kan dikalkulasi sama dia ini. 1 kintal dapatnya berapa rupiah. Kemudian dia nanti petugasnya itu penjualnya mengatakan niki nek mentek angsal 1 kintal. 1 kintal itu berapa Bu? Pak? 100 kilo nggih. Niki nek mentek mau entuk 80 kilo. Nek sempat entuk 90 kilo misalkan itu. Nah, tergantung. Nah, terus jenengan mengatakan wis rapopo, sing penting iso dimasak. Nah, ini enggak boleh. Niki riba. Kenapa? Karena beras 100 kilo ditukar dengan beras yang lebih baik tapi nominalnya lebih rendah. Maksudnya nominalnya dapatnya kilonya lebih rendah. Sebenarnya secara logika masuk Bapak Ibu. Enggak mungkin kita beras elek kok ditukar 100 kilo beras apik, kuwi ra mungkin. Ra ono bakul sing gelem. Nggih memang bener, tapi nek teng Islam niku maksudnya dolose gitu loh. Didol sik, digaeke duit sik maksudnya. Jadi uang diuangkan dulu. Misal ini jatuhnya dapat berapa ratus ribu. Nah, dengan uang itu nanti baru transaksi baru. Enggak boleh langsung. Itu enggak boleh. Jadi harus dengan transaksi baru. Otomatis ada 2 transaksi. Pertama jenengan ngedol ndadekke duit, saka duwite kuwi tuku meneh beras tadi. Lho kok muter-muter? Ya memang ngoten niku kedai. Ora oleh seneng jujuk. Wong menungsone kan senenge ra sabaran. Nek ana sing praktis ngapain dadak muter-muter. Padahal syariat itu harus seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ku riba fadl. Maka hati-hati, bahan makan pokok, beras dan sebagainya. Nek misal sagu ya sagu, nek jagung ya jagung. Niku harus sama beratnya dan harus cash kontan saat itu juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah nasiah. Riba nasiah niku nek tuker menukar kayak tadi neng diundurke salah satunya penerimaannya. Mboten cash intinya. Bayare dhisik apa barange sik niku mboten angsal. Karena itu nasiah, riba. Dan ini berbeda Bapak Ibu, maksudnya gini, jenengan beli barang-barang tadi, barang-barang pokok, niku harus cash, nggak boleh kredit dan harus saat itu juga. Harus saat itu juga. Karena nanti nek boten, misalkan emas itu tiap detik niku bahkan nilainya berubah. Nah, maka untuk menghindari itu harus cash. Sing biasanya kemarin ada ya di bank itu ada nyicil emas, bank syari. Nek bahasane petugasnya niku nabung emas. Benten Bapak Ibu, nabung emas sama nyicil emas. Bentennya pripun? Nek nabung emas jenengan ngumpul ke duit TC. Engko nek wis entuk duwite pira ditumbaske emase pas rega dina niku. Nah niku jenenge nabung emas, mengke emasnya disimpen. Nek bank niku mboten. Sakniki jenengan meh tuku pirang gram sik? 10 gram apa 100 gram apa sak kilo gitu. Enten Bu. Nek sak kilo niku kan berarti 100 gram nggih. Pinten Pak? 1000. Piro to? Sak kilo niku 1000 nggih. 1000 nggih. Oh, 1000. Misalnya nek sak gram niku sakniki 900.000. Emas niku saya akeh tukune saya murah Bapak Ibu. Nek misal jenengan tuku sak gram-graman niku mungkin 950.000. Mungkin nek tuku sak kilo niku mungkin jatuhnya bisa cuman 850. Jadi nek sak kilo engko tibone 850 yuta. Akeh men, nggih memang enten, biasanya enten gram-gram. Nah mengke ditawarke jenengan meh nyicil pirang bulan gitu. Nanti sudah ada nominalnya, nek 12 bulan sakmene bayare per bulan, nek 24 bulan segini bayarnya tiap bulan. Niku pun enten kados cicilan motor ngoten niku. Nah nek teng bank niku emas iki dituku sik baru jenengan cicil.
Nah ini nggak boleh, nyicil emas nggak boleh. Jenengan nek pingin nabung emas, nek pingin tuku emas 1 kilo, nek namanya nabung, niku berarti jenengan kudune asline nabung gitu. Nah mengke entuk piro baru ditumbaske emas pada hari itu harganya. Jangan emas harga ini dipakai untuk acuan nyicil, itu enggak boleh. Nah, di bank itu kan acuannya hari ini. Walaupun mohon maaf, fatwa MUI membolehkan. Kenapa? Karena emas menurut MUI sekarang itu bukan mata uang, tapi komoditas, koyok barang-barang lainnya. Contohnya koyok jenengan nyicil omah, nyicil nopo, niku sama. Tapi nek ulama-ulama fikih sing berhati-hati, niku nggak bisa. Emas itu sudah jelas dia barang ribawi yang ada aturan khusus. Nek tuku kudu rego dina kuwi, ra iso rego dina iki dinggo sak enteke cicilan niku mboten angsal. Karena dia emas tahun ini dengan tahun besok niku mesti regane benten. Niku namanya riba nasiah kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang bentuk terakhir mungkin kita diskusi mawon. Maksudnya jenengan misal enten kasus nopo niku boleh kita analisis bersama. Yang terakhir niku riba koret, riba hutang. Nah niki sing paling sering kita pahami Bapak Ibu. Contohnya nopo? Riba hutang niku kaidahe pokoknya semua manfaat yang didapatkan dari hutang piutang niku maka namanya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Karena jenengan ngutangi orang, utang piutang itu asasnya ta'awun, tolong menolong. Maka tidak boleh mengambil manfaat atau balasan apapun dari itu. Nek sing contoh paling gampang nggih, Bang Titil niku. Di rumah saya di Semarang itu masih banyak Bapak Ibu uang ngutangi. Misalnya ngeten, model ini ngeten. Saya utang 10 juta. 10 juta. Kemudian dikasih jatuh tempo. Pokoknya 6 bulan harus lunas. Terserah nyicilnya seperti apa. Meh di bulan pertama niku 5 yuto, kedua 5 yuto, jadi sudah lunas, atau dibagi sebulane niku 2 jutaan, niku nanti lunas. Atau 2 juta, 2 juta, 2 juta, 1 juta, 1 juta. Sing penting pas 6 bulan niku pas 10 yuto. Nah, nanti petugasnya akan datang setelah 6 bulan lagi. Terus ditanya, sudah lunas belum hutangnya, cicilannya? Nek misal sudah dicicil berapa kok belum lunas? Nah nanti dia akan mengatakan nek dereng lunas, pokoknya intinya nek dereng lunas atau belum bisa bayar, maka dia nanti akan mengatakan nanti nek memang boten saged bayar, boten nopo-nopo, dikasih tenggang waktu 3 bulan, kita kasih tunda 3 bulan, neng jenengan bayar 500.000 wae untuk perpanjangan niki di luar hutang. Jadi 500.000 itu untuk memperpanjang jatah temponya. Jadi mungkin 3 bulan lagi datang lagi. Engko nek ra iso ya wis 500.000 wae. Engko dinggo 3 wulan meneh itu. Nah, jadi jenengan dikasih waktu 3 bulan untuk melunasi hutang itu. Nah, itu enggak boleh. Niku namanya riba jahiliyah. Wong dhisik niku nek utang piutang ngoten niku. Hingga akhirnya apa, Bu? Dia niku tiap 3 bulan cuman bayari nggo perpanjangan tok. Dia katakanlah sudah memperpanjang 10 kali, otomatis sudah bayar 5 juta. Ning iku enggak ngelongi utangi. Padahal utangnya tadi berapa? 10 juta. Nah, jadi misalkan dia sudah bayar sudah bahkan bisa jadi sudah perpanjang 20 kali. Nek 20 kali kan otomatis sudah 20 kali berapa, Pak? Ya 10 juta nggih. Kudune wis lunas. Ning urung lunas utange ning pokoke ya ijek ono terus gitu nggih. Nah, ini riba yang luar biasa. Kemudian sing paling sering nggih,
Ini saya berikan contoh. Contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Niki Bapak Ibu, gade, penggadaian. Penggadaian niku aslinya jenengan utang, terus gade niku barang jaminan. Jadi apa yang kita gadaikan itu sebenarnya barang jaminan. Nek wong desa niku biasane nggih wong desa. Biasane. Mohon maaf. Apa dhewe ngopo iki? Sekedap nggih. Penggadaian, kenapa kok dia itu haram? Bukan haram, gade niku boleh Bapak Ibu. Ning prakteke niku sing biasane kleru. Nek wong desa niku biasane nek nyileh utang niku sing digadekne niku enten sing modele jaminane niku tanah. Tanah. Nah, barang gadean niku mboten angsal digarap. Karena itu milik orang yang minjem utang. Nek wong Jawa niku biasa nek gadekke lemah, niku terus seolah-olah lemah iku dadi milike sing ngutangi. Digarap mek sing ngutangi, terus dipanen mek sing ngutangi, dibalikke nek utange wis dibayar. Niku enggak boleh. Contohnya ngenten, paling gampang lah, paling gampang. Rencange kula sak kos. Niki padha lo cah pondok Bapak Ibu. Dia punya uang, temennya itu butuh uang, minjem sama dia nggak mau ke bank, akhirnya minjam teman saya itu. Jaminannya nopo? Karena utangnya agak besar kan butuh jaminan, wedine Melayu. Nah, jaminannya motornya dititip keteng ngene pesantrennya kita. Gitu. Nah, aslinya sing ngutangi niku nggak boleh memanfaatkan motor ini. Karena itu sifatnya adalah jaminan. Nah, nek sampai dia itu memanfaatkan, maka manfaat itu yang disebut dengan riba. Dinggo rono rene, dinggo ngeterke apa, dinggo ini. Nah ini enggak boleh. Niku riba Bapak Ibu. Karena mengambil manfaat dari hutang piutang. Nek pingin aman, nggih, cukup suratnya saja, bukan motornya atau tanahnya, suratnya saja. Karena itu sebagai penjamin tok. Kalau kita sampai memanfaatkan barang gadaian, itu namanya riba. Lah terus nek neng pegadaian niku enten biaya perawatan dan sebagainya. Nek biaya perawatan niku mboten napa-napa. Karena misalkan nih motor ini kan butuh diempakne iki napa? Dipanasi kan butuh bensin. Nah niku jenengan napa niku njaluk mbek sing duwe motor kuwi iki bensin ana engko nggo manasi bendina. Karena ini tanggung jawab dia. Jenengan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Karena itu jaminan. Jaminan itu milik yang minjem, bukan milik yang ngutangi. Kemudian kredit rumah. Kredit rumah niku jelas. Karena gini Bapak Ibu. Biasanya sistemnya itu murabahah. Murabahah niku ngeten. Jenengan teko ning bank. Sistemnya ini ku mbateni. Teko ning bank. Kemudian jenengan pingin tuku omah sing regane 200 yuta. Nah, datang ke bank menyodorkan rumahnya. Pak, ini saya mau beli rumah ini seharga 200 juta. Boleh nggak saya pinjam ke bank ini untuk beli rumah ini? Nanti bank akan menawarkan opsi. Silahkan saya belikan. Gitu. Tapi nanti harganya 250 juta. 250 juta. Dan itu bisa antum cicil, jenengan cicil.
Nah niki mengke nek cicilane enten napa niku cicilane enten dendane nek telat napa enten penaltine nek nyelesaikan sebelum waktunya. Bang niku kan aneh Bapak Ibu. Nek kita telat bayare kena denda. Nek kecepetan bayare kena penalti gitu. Jadi dia nggak mau rugi. Nah nek enten ngoten-ngoten niku jelas niku riba. Nek mboten enten ngoten-ngotene, nek bank syar'i mboten enten 250 yuta ya wis pokoknya nyicile sakmono, engko totale sak monten mboten enten dendane, mboten enten penaltine. Sampai sini boleh Bapak Ibu. Sing jadi salah niku ngeten. Terus oke gitu. Kudune omahe niku dituku kalih bange rumiyin. Bange kan kudu tuku omahe 200 yuta. Kepemilikannya pindah ke bank. Kemudian baru kita transaksinya dengan bank. Kita beli dengan 250 juta dicicil misalkan 10 tahun. Nah, niku boleh sampai situ. Sing ra oleh niku mengke nek bange ngeten masrahke kan jenengan. Ya udah, sudah sepakat ya. Nanti sama saya tak belikan rumah 200 juta, nyicilnya 10 tahun sebanyak 250 juta. Terus bank ngasih kita 200 juta. Iki omahe tuku dhewe prosesor dhewe. Tak kei 200 yuta. Engko kowe tinggal nyicil karo aku 250 yuta. Niku padha wae ngeki wong ngutangi 200 ning njaluk balik 250. Jadi rumahnya enggak pindah ke bank dulu, tapi langsung ke konsumen. Walaupun nanti ada akad biasanya kamu selama beli rumah itu jadi wakil bank dulu gitu. Tapi itu enggak benar juga dalam artian karena resikonya selama proses pembelian rumah itu harusnya itu tanggung jawab bank dulu Bapak. Ngeten Bapak Ibu. Contohnya nggih, maksudnya kenapa kok harus seperti itu? Misalkan nek sing tuku niku wonge langsung, mungkin ketika proses membelikan yang pertama itu kemudian terjadi gempa bumi, rumahnya roboh. Niku sing nanggung sinten? Niku kan sing nanggung dadi sing ngutang. Belum make sudah hancur. Tapi nek yang belikan bank dulu, selama proses pembelian ini misal terjadi gempa, rumahnya roboh, niku tanggung jawabnya bange. Karena konsumen harus menerima barang dalam kondisi baik. Itu yang dicegah dalam sistem ini. Islam itu melindungi hak konsumen. Gimana caranya memastikan rumah itu misalkan sampai ke konsumen dengan baik. Niku nek KPR nggih. Ning sayangnya nek KPR sakniki kan mesti jangankan yang syar'i nggih. Yang biasa niku mesti enten bungane kados tadi itu. Ada cicilannya berapa tahun, terus ada bunganya, ada dendanya, ada ya inilah banyak lah. Nek sing syar'i niku kelemahannya satu tadi. Nek kita pakai sistem syar'i, bank itu kadang males tuku omahe sik langsung dipasrahke ke konsumen tadi, nasabah. Sehingga apa yang terjadi? Jenengan sing ngurusi kabeh itu. Padahal niku aslinya tugasnya bank. Ning karena kadang kita itu kalah butuh gitu nggih. Ya wis gelem ngalahi ngurusi niku. Sehingga akhirnya konsumen yang aslinya terugikan tanpa sadar Bapak Ibu. Kemudian pinjaman bank itu jelas. Pinjaman dan ngedekke napa niku? Nyekolahke napa niku? Sertifikat niku lho. Sakniki kan wong do PNS niku kan mesti jarang ana PNS sing sertifikat PNS niku ning omah. Mesti disekolahke kabeh rata-rata. Oh, langsung dinggo jiko nyicil nggo gawe omah gitu. Alasannya wong desa niku biasanya simpel. Nek orang ngutang ra bakal iso bangun omah biasanya ngoten niku. Nek orang ngutang ra bakal iso tuku motor, nek orang ngutang ra bakal iso tuku mobil. Nah, itu akhirnya dia menggadaikan sertifikat cair dalam berapa jam gitu. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Karena nanti mesti ada napa niku?
tambahane. Ora mungkin Bapak Ibu, bank niku sebuah instansi yang dia itu butuh ngeragati gitu loh. Ngeragati pegawai nih, ngeragati sembarang barang itu. Mesti butuh uang operasional. Padahal nek simpan pinjam, kok simpan pinjam, napa niku? Hutang piutang niku memang mesti sing ngutangi niku mesti rugi Bapak Ibu. Makanya pahalanya ageng. Nah makanya nek jenengan utang itu mending kalih teman atau saudara. Dan itu pun ya yang paham, sehingga apa? Dia nggak akan minta apa-apa, nggak akan minta macam-macam. Kemudian kredit motor selama pakai leasing, niku mesti nggih ada. Jual beli emas online niki tadi sudah. Niku nggih mboten angsal, karena nek online niku mesti tidak cash. Mboten cash. Lah nek misal saya beli teman saya lewat WA, boleh enggak? Boleh Bapak Ibu. Selama gini caranya. Jenengan ada namanya takobut, serah terima secara hukum. Dalam artian jenengan bayar transfer, kemudian difoto ke emasnya, kemudian disimpan ke, dan emasnya itu memang benar itu milik Anda. Biasanya kan enten wong sing nabung emas, penjual emas niku sing layani nabung emas. Nah niku harus emasnya dipisah, dicatat di tempat khusus. Saya punya beberapa kawan penjual emas itu yang dia itu melayani nabung emas. Dalam artian misal nih saya tiap bulan beli 1 gram. Nah, nanti barangnya emasnya itu enggak dikasih ke saya tapi disimpan di tempat khusus. Karena nek disimpan dhewe mengko hawane ngedol ke meneh itu. Nah, jadi nanti nek ono butuh sithik didol gitu. Jadi dia nyimpen kan. Nah nek nyimpenkan ini enggak apa-apa selama nanti dicatat dengan catatan khusus, terus emasnya yang kita itu ya wes enggak diudek-udek lagi, harus disimpan di tempat khusus. Dan sak wayah-wayah diambil bisa. Sak wayah-wayah diambil bisa. Nek diputar sama dia dosa, enggak boleh. Kemudian kartu kredit. Mohon maaf nggih, nek jenengan jual beli online itu ada yang layanan pay letter ngertos mboten? Bayar kemudian. Misalkan jenengan ra ndedit, terus tuku engko ditalangi karo marketplace. Nah, mungkin jenengan bayar setelah itu. Nah, ini nek ada tambahan-tambahan itu juga enggak boleh. Kecuali disepakati di awal gitu. Neng kadang kan regone aslinya sakmene, pakai fasilitas itu jadi segini, dan itu sifatnya tambahan bunga gitu loh. Yang itu menjadikan nggak boleh. Atau jenengan kemudian memberikan hadiah dalam bentuk uang itu juga nggak boleh. Tapi nek niki napa prakteknya jarang nih, nek memberikan hadiah dalam bentuk uang, hutang. Kowe tak kei tak hadiahi emas 5 kilo, neng tak cicil ya gitu. Ngasihnya. Misal jenengan menang menang lomba misal hadiah 5 kilogram emas, neng dicicil. Nah ini enggak boleh Bapak Ibu. Harus cash. Nggih ngoten. Dan apa sih bahayanya riba? Ini sebelum masuk ke tanya jawab atau kasus-kasus yang ada. Oh nggih sing sering juga niku simpan pinjam Bapak Ibu. Simpan pinjam. Ini kan banyak di instansi terjadi. Entah itu di guru-guru, di sekolah, di perusahaan. Biasanya kan enten koperasi dan koperasinya simpan pinjam. Bahkan di desa itu tuku pupuk wae ya simpan pinjam kadang. Nah ini simpan pinjam itu jelas nggak boleh. Karena apa? Nanti dia nyimpen itu kan AKT wadiah, nitip, duit. Nek balik ono tambahane, niku nggak boleh. Tambahan yang disepakati nggih, dalam artian tambahan yang ditentukan di awal niku mboten enten. Beda karo nek tambahan hadiah dan tidak disepakati. Misalkan matur suwun ya wis diutangi gitu. Utange 10 yuta ning jenengan maringi 11 yuta niku malah disunahke ngoten niku. Ngluwihi balikne niku disunahke. Selama itu tidak disepakati di awal karena itu sifatnya hadiah. Orang yang paling baik niku nek balik ke utang sing
paling apik. Utangnya 10 yuta balik ke 20 yuta misal. Nah, niku wong sing apik niku. Karena sedekah. Tapi nek dari awal disepakati kamu nanti ngembalikannya 20 juta ya, padahal utangnya 10 juta, niku menjadi riba, enggak boleh. Dan ini Bapak Ibu, kenapa kok kita ini dilarang riba? Karena ancamannya banyak sekali. Yang pertama kita akan mendapat laknat. Jadi Rasulullah niku pernah ngendikan pemakan riba, pemberi makan riba, itu penulisnya, saksinya, semua itu dosanya sama. Jadi aklu riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa itu. Wong sing masuk transaksi riba, sing ngutang, sing ngutangi, kemudian sing nulis transaksi ini, sing tanda tangan, sing jadi saksi, mengke semua dosane sama. Walaupun sing diuntungke mesti sing ngutangi, ning kabeh dosane podo. Maka jangan pernah sekali-kali masuk, walaupun cuma jadi saksi Bapak Ibu. Saksi sama penulis itu biasanya malah ra entuk apa-apa gitu. Ning dosane podo. Maka jangan sampai pernah menjadi saksi transaksi riba, nulis ke transaksi riba, atau misalkan bahkan minjem dengan sistem riba, atau memberikan pinjaman dengan sistem riba. Niku dosane sama. Maka kenapa kok para pegawai bank konven itu terancam ini, walaupun mungkin dia itu kerjanya cuman napa niku nek sing teng ngarep niku sing nglayan-nglayanin niku sama. Karena dia berserikat tolong menolong dalam riba, itu enggak boleh. Nek sing konven nggih gitu. Nek sing syar'i masih mending, masih ada rukhsahnya. Tapi nek sing konven nek bisa segera diakhiri. Karena bank itu jelas. Jelas kenapa? Mesti dia mengambil untung dari hutang piutang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah nek kita itu berlaku riba, kita sudah mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Niku ada di surat Al-Baqarah ayat 278. Jadi fa'ilam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu itu tetap enggak bisa meninggalkan riba, itu sama saja kamu mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Nantang Allah Bapak Ibu. Sapa to sing bakal menang nek gelut kalih Gusti Allah niku? Enggak ada. Maka jangan sekali-kali terjerumus dalam riba. Karena itu sama saja dengan kita menantang Allah dan Rasulullah. Kemudian kita juga akan dibangkitkan dalam kubur dalam kondisi kayak orang mabuk besok. Bahkan mohon maaf, orang yang pemakan riba itu di dunia pun melakukan niku kadang gentayongan koyok wong mabuk. Karena apa? Dia itu pikirannya terganggu dengan utangnya yang mungkin sudah jatuh tempo tapi dia belum bisa membayarnya. Stres maksudnya niku. Banyak orang yang gila karena riba. Hati-hati. Kemarin kan banyak kasus pinjaman online. Nyileh 2 yuta, ngerti-ngerti 6 bulan kon balik ke 11 yuta. Lagi opo tambahan kok ngantek 5 kali lipat itu. Nah ini pinjaman-pinjaman online itu bahaya Bapak Ibu. Jangan pernah bermain-main dengan pinjaman online. Modal KTP, difoto, mungkin cair, engko jenengan bentino di teror, di SMS dan ya gitulah model sekarang nih. Di debt collector datang tiap hari. Neror. Nah, ini karena kita bermain dengan riba dan di akhirat nanti ada siksaan khusus. Kita niku akan tenggelam dalam lautan darah. Jadi nanti ada orang yang renang di lautan darah, ketika mau pinggir niku dilempari batu sehingga nggak bisa sampai pinggir, tenggelam lagi. Nanti muncul lagi, tenggelam lagi. Itu orang-orang yang makan riba akan Allah tenggelamkan di dalam lautan darah. Nanti juga ada siksaan yang berupa perutnya itu nanti akan buncit gede banget sampai nek kulit dilar niku kan selesai jadi transparan. Kados balon nek dilar niku kan selesai jadi
transparan. Nah, kulit perutnya itu saking transparannya bisa terlihat di dalamnya itu ada ularnya. Niku nek makan riba, ada ularnya, ada apinya. Nah, maka jangan sampai kita makan dari uang riba Bapak Ibu. Nggih, mungkin ini saja dari saya. Aslinya ini panjang banget, neng niku disimpelke, kalau simpelke wow. Intinya riba itu ada tadi ada 3. Yang pertama riba fadl, nek tukar menukar barang yang disebutkan tadi harus sama. Kemudian nasiah, nasiah itu enggak boleh ditunda. Nek sing barang yang sifatnya mata uang, emas, perak maupun bahan makanan, dan yang terakhir dalam masalah utang piutang. Ada yang ditanyakan mboten Bapak Ibu? Nggih, monggo. Oh, nggih, kartu kredit nggih. Nek hanya untuk alat bayar dan tidak ada tambahan dan ini ya enggak masalah, Pak. Tapi kok setahu saya nek kartu kredit mesti enten anu nih ya. Nek nganu, nek telat. Itu nah itu kan yang dinilai kan akad di awal, Pak. Jenengan pakai itu kan otomatis nanti ridho kalau sepakat kalau nanti telat ada dendanya. Walaupun nek dibayar ora telat ora ono dendane. Ini kan dinilai bukan dari masalah itunya, tapi dari kesepakatan di awal itu akadnya, Pak. Dengan pakai kartu kredit ini kan mesti akadnya nek telat lembayar mesti enten dendane. Kita kan nggak tahu kondisi kita, Pak. Maksudnya dalam proses mengkredit bisa jadi kita dapat musibah terus nanti telat dan sebagainya. Mungkin hitung-hitungan kita nggak akan telat itu. Tapi kan kita nggak tahu kondisi seperti apa yang nanti akan terjadi. Bahkan mohon maaf seandainya kita meninggal otomatis kan nanti bisa jadi terlambat juga walaupun dibayar sama ahli waris, tapi mesti ada tambahannya juga. Nah maka yang dinilai itu akad awalnya, Pak. Kesepakatan di awal. Kartu kredit itu kenapa nggak boleh? Karena selama ini setahu saya nek kartu kredit ini mesti nek telat enten dendane. Nek ada jasa penyedia kredit yang tidak ada dendanya, maka itu nggak apa-apa. Misalkan tidak ada konsekuensi penambahan ketika kita telat, maka itu tidak apa-apa. Tapi itu kayaknya nggak ada. Nggak ada lah, nggak untung nanti dia. Maka memanfaatkan kartu kredit hanya untuk pembayaran itu juga tadi, ya termasuk debu-debu riba tadi. Dan itu termasuk riba karena dia sepakat mau kalau seandainya telat niku bayar. Ada lagi? Ngoten nggih Pak nggih, walau alam nggih. Nggih. Boleh enggak ngoten niku? Nggih. 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 Tayyib. Arisan niku kan akadnya niku masuk ke pinjam meminjam, Pak. Kita minjamin dia. Maka aslinya enggak boleh kalau kita ada tambahan. Nanti kan jadinya gini, tahun depan misal, tahun ini kita iuran 50 ribuan gitu untuk beli kambing satu. Ternyata tahun depan nggak bisa, harus 60 ribuan gitu nih. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena dulu jenengan itu ibaratnya untuk pertama niku diutangi 2 yuta tok.
Maka ya kudune kewajibannya mengembalikan cuman 2 juta. Arisan itu kan sebenarnya utang, kayak utang Pak. Bedanya kita dapat di awal, nanti nyicil sisanya gitu. Maka di sini nggak boleh patokannya itu harga apa namanya harga sekarang itu nggak boleh. Maksudnya berubah, iuran berubah sesuai dengan perubahan harga itu nggak boleh. Maka ya nek misal arisan itu 2 juta ya dintek gesek nganti 2 juta kuwi. Paham nggih maksud saya nggih? Makanya arisan dalam bentuk emas dan sebagainya itu nggak boleh. Emas itu kan berubah-berubah gitu. Nek jadi katakanlah ngeten, jangan sampai arisan itu sing pertama entuk 2 juta, sing kedua entuk 2 juta 1, sing ketiga entuk 2 juta 500, sing ketiga kan ngoten ta Mas jenengan. Itu terjadi karena perubahan harga. Itu nggak boleh kayak gitu. Nanti yang terdolimi yang pertama. Dia itu entuk 2 juta tok ning kok total bayare niku jadi katakanlah 3 juta. Ya walaupun disepakati Pak, bank itu semuanya sepakat Pak. Kesepakatan itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram Bapak Ibu. Paham nggih di sini nggih? Walaupun orang sedunia sepakat, koperasi simpan pinjam itu boleh, di mata Allah itu haram. Jangan menjadikan tolok ukur boleh tidaknya itu banyaknya orang melakukan. Wong Pak Ustadz wae kayak ngelakoni gitu. Mohon maaf di desa saya itu dalilnya kayak gitu soalnya. Kayak wae Ustadz melu kok gitu. Nah itu efeknya kalau orang yang paham tapi tidak menjalankan ilmu itu dijadikan tolok ukur dalam kebatilan. Dinggo contoh dalam kebatilan. Niku nanti tanggung jawab di sisi Allah sangat berat. Makanya Ustadz, mubalik, niku tanggung jawabnya besar Bapak Ibu. Soalnya nek kleru dalam bertindak tanduk, mengko dijadikan dalil sama orang awam. Wong kae wae sing mudeng agama wae nglakokne kok. Iku kan tandane rapopo gitu. Nah, ya kalau sudah kayak gitu mau ngomong gimana kita Pak, Bu? Gitu. Ya saya jujur nggak bisa menasihati ibu saya karena ngomongnya kayak gitu. Wong Ustadz kae wae nglakoni kok gitu. Ya akhirnya ya wis kita bisa apa gitu. Yang penting kita sudah menjelaskan. Ini nggak boleh. Mosok nyimpen nitip duit napa niku katakanlah setahun 10 juta, balike iso 12 juta. Padahal akadnya cuma nyimpen. Gitu loh. Nyimpen itu jenenge wong nyimpen, jenengan nyimpen duit ning bantal sak yuta, sisuk dadi 2 juta mboten Bapak Ibu. Sopo sing meh nambahi gitu. Nah, logikane ngoten gitu loh. Jenenge simpan iku nggak boleh ngambil keuntungan gitu loh. Lah kan simpan pinjam, simpen yang dijilehke gitu. Nah itu akadnya double-double. Nek dijilehke tenanan, jenengan kudu gelem resiko nenek usahane bangkrut, duitnya hilang gitu loh. Nek kan masalahnya ra gelem resiko ngoten niku. Meh panene bangkrut, panennya gagal, ya tetap balik ke duit, gitu. Utuh. Gitu. Makanya petani itu kasihan aslinya. Kan modelnya sekarang simpan pinjam itu dimodali buat beli pupuk, buat apa gitu ya. Nanti harus kembalikan kalau panen segini gitu. Lah nek panennya gagal, balik ke ini tetap. Harusnya kalau mudorobah, nek panennya gagal ya wes nggak perlu balik ke wong jenenge gagal karena faktor misalkan kebanjiran dan sebagainya. Neng kan nggak mau tahu koperasi itu. Oh jilehmu dhisik tuku pupuk 2 juta ya baliknya kudu 2 juta 100 gitu. Nah ini nggak boleh. Lah kan sudah disepakati orang sedesa, ya sepakat oh nggak boleh gitu. Lah kan sudah ridho sama ridho, ya nek wong zina niku ya rata-rata podo seneng ya Bapak Ibu. Ini tetap haram. Sama kayak riba, riba itu walaupun suka sama ridho sama ridho tetap haram nggak boleh. Nggih ngoten nggih. Sudah jam segini. Terakhir. Nggih.
Enggak apa-apa, itu namanya murabahah. Jadi ngeten, datang petugas bank itu nggih, bank syariah. Jenengan pengen tumbas apa Pak? Mobil gitu. Jenengan nek tumbas teng mriko nek cash gitu. Misalnya 300 juta, dicicil sekian. Tapi niku riba, karena apa? Nanti nek jenengan telat denda, nek kecepatan penalti. Nah, dan yang jelas itu haram hukumnya nek pakai jasa leasing. Wis pakai syariah aja aman ning dunia akhirat gitu. Tapi saya jualnya enggak 300 juta, 350 juta. Ngoten nggih maksudnya nggih? Nah, nanti jenengan nyicil sama saya 350 juta terserah gitu. Meh 2 tahun, 5 tahun, tapi tetap harus aslinya disepakati nanti. Harus disepakati. Nah, misal per bulan berapa gitu. Nah, enggak ada denda, enggak ada penalti. Pokoknya totalnya 350 juta. Boleh enggak kayak gini? Boleh. Selama memang nanti mobilnya dibeli sama pihak bank, dihadirkan ke jenengan, nah, jenengan tinggal nyicil aja. Sing salah niku nek bank kok ngeki dhuwit 300 juta. Tuku dhewe. Engko balikke aku 350 nyicil. Paham mboten niki? Pengadaan mobilnya, Pak. Yang mengadakan mobil itu bukan orangnya. Tapi banknya. Banknya harus beli dulu. Karena transaksinya antara jenengan kalih bank, bukan jenengan kalih sing duwe mobil. Harus ada perpindahan dulu. Nah nek mengke nek bank carane ngeki jenengan 300 juta, kuwi padha wae bank nyilehi 300 juta, njaluk balik 350. Amarga sing ngurusi kabeh jenengan mengke. Niku jadi mboten syar'i. Mudeng mboten? Cek bingung. Intinya ngeten. Boleh. Itu namanya murabahah, bateni. Jangan pakai bank, bingung. Kula kalih jenengan wae. Jenenganan sugih. Kula butuh motor wae. Saya ingin beli motor yang baru gitu. Saya enggak punya duit. Kemudian saya pingin motor harganya 25 juta. Nek saya beli di leasing 25 juta, itu nanti dia nek dicicil kredit nanti jatuhnya 30 juta. Saya datang ke jenengan. Pak, mbok aku ditukokke motor kae, Pak, timbang aku tuku ning bank, tuku ning dealer, engko nggo leasing. Engko tibone 30 juta ning aku entuk dosa gitu. Mbok aku tak tumbas ning sampeyan wae. Tak ngutang mbek sampeyan gitu. Tak tuku sampeyan tuku motor kuwi, nek cash kan selawe tadi. Jenengan tumbas selawe kan motornya dadi milik jenengan. Nggih to? Wis jenengan gawa balik gitu. Mengko motor kuwi tak tuku 30 juta. Ning tak bayar kredit. Jenengan boleh ngambil uang untung 5 juta, tapi dalam bentuk kredit. Karena ini sudah menjadi jual beli yang terpisah. Jadi itu namanya murabahah. Ngongkon wong nukokke sik engko diganti kredit. Niku kados ngeten, gambarane saya pinjem langsung ke jenengan. Pak, saya pinjem uang 30 juta nanti tak bayar cash nggih, tak bayar kredit nggih. Terus uang itu saya pakai untuk beli motor cash misalkan gitu. Itu intinya apa? Kalau hutang piutang biasa itu boleh. Tapi kalau disepakati nanti ada bunganya dan sebagainya, ada aturan itu menjadi enggak boleh. Jadi itu namanya bateni murabah, boleh itu. Dengan syarat gini, misalkan saya molor ke jenengan, bayarnya tadi, jenengan enggak boleh minta denda dan apa-apa. Ya otomatis pokoknya nanti uang itu kapapun selesainya jenengan cuman nompo 30 juta sesuai dengan kesepakatan awal. Nah itu yang dipakai di bank-bank syariah itu kayak gitu. Namanya sistem murabahah. Tak tukokne ning aku mbateni gitu. Nek kowe gelem ya tak tukokne, nek ra gelem ya wis ra apa-apa ora meksa gitu. Ngoten niku. Dan enggak akan ada
menarik-narik gitu loh. Maksudnya narik-narik niku napa? Ning tengah jalan dicegat gitu terus ditarik, enggak ada. Karena hak milik sudah berpindah secara mutlak. Nggih ngoten nggih. Mumpun jam yang menten nggih. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Kita atur dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustadz Supriyadi. Mengatakan kajian pada pagi hari ini karena waktu sudah siang, monggo kita lanjut dengan sholat suruk terus sarapan. Mengatakan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.